Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-I'tisam oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala berkenaan tentang bahayanya bid'ah. Dan bahaya bid'ah ini lebih besar daripada maksiat, karena umumnya orang maksiat sembunyi-sembunyi, mengurangi timbangan juga sembunyi, ya, mencuri juga sembunyi, berzina juga sembunyi, mabuk-mabuk yaitu walaupun ada tapi sebagian pula banyak yang sembunyi, karena mereka mengerti itu bahaya. Tapi orang mengamalkan bid'ah merasa dia mendapatkan pahala, sehingga berat untuk mereka ini meninggalkan kebid'ahan itu. Dan hukuman-hukuman untuk orang yang maksiat sudah ada. Orang berbuat zina, menuduh orang berbuat zina, mencuri, ya, minum khamr, itu sudah ada ketentuan, sehingga tidak perlu kita ulama sunnah beristihad. Tapi menyikapi kecurangan ahli bid'ah ini, yaitu tidak ada batas-batas tertentu. Ya, yang ada itu tinggalkanlah mereka, fa'arid anhum. Namun di sini para ulama karena melihat bid'ah seorang itu tingkatannya tidak sama, perlu adanya istihad dari kalangan para ulama. Nah, ini kita mengambil bab Anwa'ul Qiyam ala Ahlil Bid'ah dengan judul cara menyikapi ahli bid'ah, cara menghadapi atau menyikapi ahli bid'ah. Dijelaskan di sini oleh Al-Imam Syatibi, wa hadza babun kabirun fil fiqh. Ini bab yang cukup besar oleh ahli fikih, garapan yang cukup besar oleh ahli fikih. Ya, karena bab ini kecurangan dalam bid'ah tidak sama dengan maksiat. Ta'alluqun bihim min jihati jinayatihim 'ala din. Karena bid'ah ini ada hubungannya, yaitu kriminal atau kejahatan terhadap agama. Jadi bid'ah ini merusak agama. Kalau maksiat merusak dirinya dia. Tidak ada orang maksiat dia berzina, mencaci, ini tidak. Tapi bid'ah ini merusak din, merusak Al-Quran, walaupun Al-Quran tidak bisa dirusak oleh mereka. Merusak pula sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga membenci orang-orang ahli sunnah. Itu pertama, ya. Jadi bahayanya bid'ah ini karena mereka ini merusak tatanan din. Yang nomor dua, melakukan perbuatan kejahatan di bumi. Wa fasadin fil ardi. Tidak ada kejahatan yang paling besar di permukaan bumi ini melainkan ahli bid'ah. Karena itu kita tidak menjumpai orang maksiat demo, unjuk rasa. Sedikit sekali, paling perlu unjuk rasa urusan duniawi. Ya, di pabrik yang kurang gajinya unjuk rasa. Tapi orang ahli bid'ah menghadapi orang sunnah, ya, mengerahkan orang. Ya, jadi ini beratnya. Jadi merusak di permukaan bumi. Yang nomor tiga, wa khurujihim an jadatil Islam. Dan mereka itu keluar dari poros-porosnya Islam, keluar dari pokok-pokoknya Islam, tapi mereka mengaku Muslim. Nah, ini akidah mereka tidak membahasnya, syariat tidak membahasnya,
Tetapi yang dibahas adalah hawa nafsu, maunya dipas-paskan dalam Islam. Nah, fanaqulu, katanya Al-Imam Syatibi, inna qiyamal alaihi, untuk menyikapi mereka ini, menyikapi ahli bid'ah, pertama bitasrib, dicela. Dicela. Karena apa? Beliau mengatakan kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah tercela. Tidak ada ba'du bid'atin hasan. Jadi celah. Cuma di sini untuk kita itu kalau para ulama mencela mereka layak. Tapi kalau mayoritas orang ahli bid'ah, kita ahli sunnah 1-2 tidak mencela. Bagaimana kalau kita bisa menasihati? Ini bentuk yaitu menyikapi ahli bid'ah ketika ahli sunnah ada. Seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala mengusir ketika ditanya, keluar kau. Yang nomor 2 awitangkil, dihukum ya. Sebagaimana raja-raja muslim dahulu menghukum Jahmiyah, menyembelih, disembelih itu. Nah, ini tentunya menghukum ini apabila waliul amri mereka itu orang ahli sunnah. Karena dihukum, kalau hukum orang awam tidak bisa. Kalian punya hak untuk menghukum mereka sehingga putus, tidak ada yaitu perkara lagi waliul amri. Ini kalau ada waliul amri yang sifatnya dia ahli sunnah. Yang nomor 3 at-tardu, dibuang, diusir, suruh pergi dia. Ini kalau orang Islam itu kuat. Ini semuanya tindakan ini jika kaum muslimin kuat. Kalau kaum muslimin tidak kuat seperti pada zaman sekarang, ya menasihati atau lainnya. Yang nomor 4 yaitu menjauh dari mereka. Menjauh dari mereka. Undangannya tidak boleh kita hadiri. Ya, demikian juga tidak boleh kita menyapa. Naam, lalu dijelaskan oleh Al-Imam Syatibi di sini, ya, prinsip-prinsip yang disebutkan tadi, bihasabi khalil bid'ati fi nafsiha, ini ditinjau nilai beratnya bid'ah itu, ya, ditinjau dari beratnya ibadah. Kalau bid'ah itu berat sekali, membahayakan manusia, bisa dibunuh. Tetapi yang membunuh bukan kita, tapi waliul amri. Seperti Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak punya sifat, Allah tidak punya nama. Dan kenapa sikap-sikap ini dilaksanakan oleh para ulama sunnah? Min kauniha azimatul mafsadati fiddin. Karena bid'ah itu sangat bahaya kepada agama. Sangat bahaya kepada agama. Kenapa sangat bahaya kepada agama? Karena mereka memakai kaca Islam, memakai baju Islam. Berbeda orang kafir, orang awam tidak ada silaunya, itu orang kufar, zahir batinnya. Tapi orang ahli bid'ah membaca ayat, baca hadis, namun difahami menurut hawa nafsunya. Nah, jadi kalau sangat bahaya, maka tindakan-tindakan seperti tadi. Kalau memang sifatnya belum begitu menyebar di masyarakat, maka hendaknya kita menasihati. Selanjutnya, yang nomor 2, karena bid'ah ini wa kaunu sahibuha mustahiran biha amla. Pelaku bid'ah ini dia menyebar di masyarakat apa tidak? Maka ketika menyebar di masyarakat dan sangat bahaya, tindakan-tindakan tadi kita usir orang itu. Tentunya kalau di dalam tempat itu banyak orang-orang yang kuat imannya, atau dipenjara oleh waliul amri. Demikian juga sikap-sikap yang disebutkan tadi, diusir, dijauhkan, dan juga yang lainnya apabila da'iyan ilaiha, mengajak manusia kepada kebid'ahan. Karena ada orang yang yaitu dia mengamalkan bid'ah, tidak mengajak orang. Pokoknya saya ikut si fulan saja. Tapi kalau mengajak ini tentu bahaya.
Karena akan mempengaruhi orang-orang awam, walaupun orang punya ilmu yaitu tidak terpengaruh, tapi orang awam terpengaruh. Nah, seperti ini apabila ada di dalam desa itu orang yang kuat imannya, harus bertindak kerjasama dengan waliul amri. Nah, kalau sifatnya tidak mengajak kebid'ahan, maka tidak perlu disikapi seperti yang pertama, diusir umpamanya, ya. Tidak perlu mereka itu dipenjara, ya. Karena mereka tidak mengajak, namun perlu dinasihati, perlu adanya pendekatan kita. Nah, selanjutnya, wa kullun min hadhil aqsami lahu, semua yang dirumuskan oleh para ulama, ada kali membunuhnya, diusirnya, ya, dan juga yaitu dipenjara yang lainnya. Ini kenapa hukumannya itu beda-beda? Lahu hukmun istihadun yakhussuhu, karena ini masalahnya istihadiyah. Berbeda dengan apa? Orang mencuri sudah ada jelasnya, potong tangan kalau sudah sampai nisab. Orang berbuat zina yang yaitu belum menikah sudah ada, yang sudah menikah sudah ada, minum khamr sudah ada, perampok sudah ada. Tapi macam-macam bid'ah ini yang dilakukan oleh mereka, tidaklah yaitu para ulama menjumpai dalil pas-pasnya. Kalau bid'ah begini hukumnya begini, tidak. Makanya ini termasuk masalah ijtihadiyah dari kalangan para ulama sunnah. Kenapa? Idlam ya'ti fis syar'i fil bid'ati khattun. Karena tidak dijumpai dalam syariat ini batas-batas kalau bid'ah seperti ini dihukum ini, tidak ada. Namun tetap ada hukuman, yang ini adalah ijtihadnya para ulama sunnah. La yuzatu alai wa la yunqasu minhu. Tidak ada penambahan hukum atau pengurangan. Dan ini adalah sikap dari waliul amri ketika mereka ini bisa kerjasama dengan para ulama sunnah. Ya, kalau memang waliul amrinya ini orang-orang betul sunnah seperti Al-Imam Abdul Aziz yang dulu sebagai waliul amri, betul-betul menangani masalah urusan kebid'ahan ini. Kama jaa fi katsiri minal ma'asi, berbeda umumnya maksiat. Ya. Maksiat ini sudah ada ketentuannya. Mencuri kalau sudah sampai nisab, orangnya sehat akalnya dan tidak dipaksa oleh orang, ya, tapi dengan kehendaknya sendiri, potong tangan. Ada. Wal qatli, dan orang membunuh orang. Nah, membunuh orang dibunuh dengan syarat kalau dia bukan gila dan bukan pikun, bukan dipaksa oleh orang, ya, dan dia sudah balik. Kalau belum balik membunuh seperti anak kecil membunuh, yang sudah dewasa tidak kena hukum karena ada batasnya. Ya, nah ini sudah ada. Jadi membunuh, ketika membunuh orang tanpa ada salah dibunuh, kecuali kalau membunuhnya itu atas perintah waliul amri. Karena orang itu melakukan dosa, sudah menikah tapi dia berzina, maka dirajam, dibunuh. Itu ada perintah. Wal qadfi, menuduh orang berbuat zina. Nah, ini maksiat, sudah ada hukumannya. Orang menuduh, yang dituduh itu orang yang bersih, dituduh berbuat zina, harus mendatangkan 4 saksi. 4 saksi ini orang-orang yang jujur, bukan sembarang orang. Dan ini 4 ini laki-laki. Kalau perempuan berarti 8, karena 1 laki-laki sama dengan 2 perempuan. Jadi itu sudah ada semuanya. Minum khamr dicambuk 40 sampai 80, dilihat kondisi sehatnya orang itu. Nah, ini untuk maksiat sudah ada ketentuan-ketentuan tertentu. Maksiatnya hukumannya orang minum khamr lain dengan orang menuduh berbuat zina, lain dengan penzina, lain dengan pencuri, lain dengan perampok. Kalau perampok, ya, mengambil barangnya orang, dia membunuh, disilang dia, potong tangan kakinya semuanya. Nah, ini keterangan tentang masalah maksiat. Namun macam-macam bid'ah ini para ulama tidak menjumpainya secara terinci penjelasan di dalam as-sunnah. Oleh karena itu perlu adanya beristihad. Nah, wala jarama annal mujtahidina fil ummati nadharu fiha bi khasabil nawazil.
dan tidak berdosa apabila orang ahli ijtihad ini ketika melihat umat melakukan dosa yang mana tidak dijelaskan di situ sebab-sebab, ya tidak dijelaskan pula tentang ketentuan hukumannya. Nah, seperti sekarang berapa banyak orang berbuat jahat dengan cara elektronik yang lainnya. Wa hakamu bistihati ra'yi, dan juga di dalam Islam boleh ulama sunnah itu beristihad dengan pendapatnya. Tapi ini ulama sunnah, bukan sembarang orang. Dengan dasar hadis, idza ijtahadal hakimu fa akhta'a falahu ajrun wa in asaba falahu ajrani. Apabila beristihad ulama-ulama sunnah untuk mencetuskan satu hukum keliru, dapat satu pahala. Ya, bukan kelirunya di pahala, tapi istihadnya. Kalau benar dapat dua. Nah, dan ini yang mengadili, menghakimi orang-orang ahli bid'ah, bukan orang awam, tapi ulama-ulama sunnah. Nah, fa kharaja min majmu'i ma takallama fihi ulama anwa. Nah, ulama menyikapi orang ahli bid'ah ini banyak sekali. Di antara di sini disebutkan ada 15 hukuman. Ada 15 hukuman. Dan ini semuanya berdasarkan ijtihad, tapi kalau dicari ditelusuri dalilnya pun ada pula dalil yang sifatnya bukan nas tapi kandungan dari nas itu sendiri. Pertama, cara menyikapi orang-orang ahli bid'ah, pertama al-irsyadu, kita kasih arahan. Ya. Wa ta'limu, dan kita ajak belajar. Ayo belajar tuh. Wa iqamatul hujjah, dan kita harus membantah. Kita datang, kita bantah. Kalau memang ya ada orang itu bukan ngeyel. Kalau ngeyel tidak boleh kita. Bahkan kalau mereka datang mau menyampaikan ayat kepada kita, mereka itu tokohnya tidak boleh, suruh keluar. Sebagaimana para ulama sunnah ketika ahli bid'ah menyampaikan ayat, satu ayat, dua ayat, suruh pergi. Kamu yang pergi apa saya yang keluar dari rumah ini. Nah, ini berarti harus orang-orang tertentu yang menangani kebid'ahan. Nah, untuk kita yang penting bagaimana kita selamat dari kebid'ahan ini. Ya. Nah, contoh harus diberi nasihat, harus dikasih penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah, dan perlu dibantah syubhat mereka seperti masalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ketika orang Khawarij mengkafirkan sahabat Ali radhiyallahu anhu, ini orang Khawarij. Kenapa dikafirkan? Karena sahabat Ali dituduh tidak melaksanakan hukum Islam. Dan sampai kelompok Khawarij mengatakan, kenapa sahabat Ali banyak yang melawan, banyak membantah, beda dengan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Dijawab oleh sahabat Ali, orang-orang pengikut-pengikutnya sahabat Abu Bakar, pengikutnya sahabat Umar, pengikutnya sahabat Ali, sahabat Utsman itu seperti saya. Nah, seperti saya mana seperti sahabat Ali. Tapi pengikut-pengikut saya ini, orang-orang saya ini seperti kamu, pemberontak. Nah, mana di antara kalangan para sahabat ketika dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar tidak ada yang berontak. Ketika orang murtad dibantai, dibunuh, tidak ada yang masalah. Demikian juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian juga sahabat Utsman, baru mulai terakhir. Nah, maka sahabat Ali mengatakan, kenapa sahabat Ali banyak yang menentang dalam hukumannya yang lainnya? Iya, karena orang-orang yang mengikuti saya ini seperti kamu, pemberontak. Sedangkan pengikut yaitu sahabat Abu Bakar tidak ada yang memberontak. Pengikutnya sahabat Umar tidak ada yang memberontak. Pengikutnya sahabat Utsman tidak ada yang memberontak. Kecuali yang terakhir, pemberontak itu dari kelompok Khawarij yang didalangi oleh orang Yahudi Abdullah bin Sabah. Nah, bagaimana sikapnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu khina dzaba ilal Khawarij? Nah, datang sahabat Ibnu Abbas, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didoakan oleh beliau, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ini yaitu anak pamanku,
berilah pemahaman tentang din. Ya Allah, berilah pemahaman tentang tafsir ayat. Datang sahabat Ibnu Abbas ini. Hatta dzaba ilal khawarij. Datang kelompok khawarij yang mengkafirkan sahabat Ali. Berapa? 12.000. Nah, inilah ujian yang berat untuk sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dikafirkan. Padahal beliau mengatakan sahabat Ali masuk surga. Tetapi mengkafirkan khawarij, dan orang khawarij itu mengaku muslim tapi mengkafirkan dia. Fakallamahum. Nah, datang Ibnu Abbas ini menasihati kelompok khawarij ini yang menantang, yang mengkafirkan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Alhamdulillah setelah dinasihati, raja'a minhum alfani. Yang meralat menyadari kesalahannya 2000. Ini faedahnya nasihat. Aw salah satu alafin, bahkan ada juga berpendapat, ada yang mengatakan 3.000 merujuk kembali kepada sunnah, yang 9.000 masih tetap kepada kelompok khawarij. Ada faedahnya, ya. Dan inilah yang mungkin kita masih bisa. Dan karena menasihati itu lebih luas, tidak melayangkan nyawa, memberi kesempatan untuk berpikir. Nah, sekarang mungkin kalau kita tidak bisa berhadapan dengan si dia, mungkin kita punya nomornya, HP-nya, atau minta cari yang lain. Kita WA dengan bahasa yang bagus. Barangkali dengan itu Allah Ta'ala beri petunjuk. Karena paling baiknya menyelesaikan perkara selain kepada orang kafir adalah dengan nasihat. Nah, ini jadi menyikapi orang ahli bid'ah, menasihat. Dan nasihat itu tidak harus berhadapan muka. Bisa juga dengan membacakan kitab para ulama tentang bagaimana caranya menghadapi orang ahli bid'ah. Makanya ulama sunnah selalu menulis di dalam kitabnya bantahan-bantahan terhadap orang ahli bid'ah. Termasuk kitab Al-Imam Syatibi, Al-Iqtisam ini merupakan kitab yang menjadi rujukan para ulama sesudahnya. Nah, ini cara untuk menyikapi mereka. Baiknya kita menasihati. Karena ad-din wa an-nasiha. Dengan bukti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, 12.000, 3.000 yang tarojo, meralat, ya, mengakui kesalahannya, masih kembali kepada as-sunnah. Dan menasihati ini bisa juga dengan tulisan seperti para ulama sunnah, bisa juga dengan kita waktu khutbah, ya, dengan tidak menyebut nama perorangan. Ma balu aqwam, katanya beliau, kenapa kaum-kaum itu kok melakukan ini? Ada lagi pula yaitu dengan siaran yang lainnya. Siapa tahu dengan itu orang mendengar, Allah Ta'ala beri petunjuk sehingga kembali kepada yang hak. Makanya sekarang berapa banyak orang-orang yang sifatnya kelompok takfiri itu banyak yang keluar ketika setelah mendengar dakwah sunnah. Yang nomor 2, cara nomor 2 untuk menyikapi orang ahli bid'ah, al-hijranu, kita menjauhi atau kita hajar, kita ancam. Watarkul kalami, dan kita tidak bicara dengan si dia. Wassalami, dan juga tidak menyampaikan salam, ya, tidak menyampaikan salam. Ini cara yang nomor 2, sebagaimana disebutkan di dalam ayat fa'arid anhum. Insyaallah saya carikan dulu. Dijelaskan pula di sini surat Al-An'am, ya, ayat nomor 68. Nah, dicoba di situ dicari. Surat Al-An'am nomor 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairihi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Barangkali yang sudah mendapatkan terjemahnya silahkan.
apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami. Nah itu orang ahli bid'ah yang mengolok-olok ayat. Lihat di TV yang lainnya tuh. Orang-orang menjadi olok-olok ayat terus. Maka tinggalkanlah mereka. Nah tinggalkan itu maknanya berpalinglah kamu. Jangan kamu bergaul. Fa'arid anhum. Terus sehingga hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Nah, jadi kalau kita ada tamu atau bergaul yang urusan dagang, kok mereka bahas, kita tinggalkan dulu sampai mereka bicara masalah urusan dunia tidak mengapa. Ini menyikapi orang-orang ahli bid'ah sebagaimana disebutkan di dalam ayat. Jadi tinggalkan, jangan diladeni. Bukanlah Allah Ta'ala merintah kita kamu harus membantah, tidak. Karena mereka itu tidak mau dengan dalil. Padahal mereka sudah mengerti. Tapi dikuasai oleh hawa nafsunya. Suruh tinggalkan terus. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Nah, maknanya kalau kita suatu saat keliru, ya kemarin pernah bergaul, ternyata dalam ayat ini kita tidak boleh bergaul, tidak boleh meladeni bicara mereka. Namun ketika kita ingat, kita pergi untuk menyelamatkan akidah kita. Ya, itu disebutkan di dalam surat Al-An'am 68 ya. Jadi kalau ada tamu atau apa, kita bisa mengusir. Mana dalilnya kita bisa mengusir? Fa in qila lakum irji'u farji'u. Nah, surat apa itu? Fa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Jadi ada tamu biasa itu boleh kita menyuruh dia pulang kalau kita ada kepentingan tertentu. Nah di surat An-Nur 28 ya. Ini faedahnya punya HP ya. Lama kalau buka Quran aplikasi tek ya. Maka Allah berfirman, "Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim." Surat An-Nur ayat nomor 28. Ini menyikapi. Dan ini bukannya orang ahli bid'ah saja, ada tamu. Hanya 5 menit, Ustaz. Tidak bisa. Rumah itu haknya orang punya rumah. Yang bertamu dia minta, diizinkan masuk, tidak diizinkan tidak. Ketemu? Tidak. Ya, yuk. Dan jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya. Nah, di dalamnya rumah. Kalau kita kulon nuwun bahasa Jawanya notok. Assalamualaikum tidak ada. Terus fala tadkhulu, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Nah, ini adab kita bertamu. Ini orang awam bertamu atau orang punya ilmu. Diketuk 3 kali tidak boleh kita masuk. Karena itu bukan rumah kita. Apalagi di dalam tidak ada orang, hanya 1, 2, bisa juga timbul fitnah. Terus, dan jika dikatakan kepada kamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Nah, kalau kita dikatakan Pak keluar saja, saya tidak bisa menerima tamu, boleh. Itu bukan berarti tidak ada, bukan, itu adab. Al-Quran fa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau kami dikatakan harus pulang atau kembali walaupun tamu siapapun. Karena kita lebih berhak untuk mengurusi diri kita sebelum mengurusi yang lain. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum baru wahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Nah, jadi kalau ada tamu, makanya kalau kita bertamu itu pamit dulu kapan saya bisa bertemu. Dan jangan sampai kita bertamu pas setelah zuhur. Itu waktunya orang istirahat. Atau malam hari, kecuali ada pesan sebelumnya dan diizinkan. Dan juga kita bertamu pula ada orang tidak senang kalau ngobrol lama. Karena pekerjaan mereka banyak. Ada pula orang sifatnya dia lama tidak mengapa karena pekerjaannya ringan. Makanya kita menurut asal tamu sebentar. Kalau mereka mengizinkan apa? Tidak mengapa. Ini masih kita longgar boleh. Nah, di sini kalau itu orang biasa,
mau masuk ke rumah kita, kita punya hak untuk mengeluarkan, menyuruh kembali. Bagaimana dia orang ahli bid'ah, lebih berat untuk kita keluarkan, sebagaimana Imam yaitu Malik rahimahullah taala setelah menasihati, keluar kamu, pergi ke rumahmu. Ini yang pertama, al-hijron. Watarkul kalam, ya, nomor 2 itu masih pula kita tidak bicara. Dan Rasulullah SAW pernah tidak bicara sahabatnya 50 hari, yaitu Ka'ab bin Malik, karena tidak ikut perang. Bayangkan, sedih perasaannya. Bahkan istrinya pun dilarang berkumpul dengan orang ini, padahal itu sahabat. Ini menunjukkan bolehnya menghajar orang punya ilmu ketika ada suatu kesalahan yang perlu dihajar. Tapi kalau sifatnya tidak perlu dihajar, tidak perlu didiamkan, kita nasihat menerima, tidak mengapa. Nah, ini keterangan. Dan juga bolehnya kita tidak menyampaikan salam. Assalamualaikum, kita tidak jawab. Karena Rasulullah SAW ketika bertemu dengan sahabat Ka'ab bin Malik tidak mau salam. Dan tidak mau pula menjawab salam. Ini namanya bentuk menyikapi orang yang ahli bid'ah. Padahal ini orang bukan sahabat, bukan ahli bid'ah dia. Namun karena ada sikap-sikap tertentu, waktunya perang tidak mau ikut, tidak ada udzur, nah maka dihukum oleh beliau seperti sampai menang tidak bisa tidur, sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat diterima tobatnya sahabat ini. Jadi ini cara yang nomor 2, ya. Jadi kita menjawab, apalagi kita diundang, ya, tidak perlu datang. Karena apabila kita datang, dia merasa bangga, bergembira. Oh, si fulan mau datang, kenapa kamu tidak mau datang? Itu alasan mereka untuk mengajak yang lain. Nah, ini yang nomor 2. Yang nomor 3, as-salisu at-taghribu, diusir. Diusir. Ya, diusir. Tapi yang mengusir bukan orang awam, bukan kita orang biasa. Yang musimnya ada kesepakatan di dalam satu kampung itu orang-orangnya ahli sunnah. Baik, ini lebih baik suruh pindah saja, boleh. Ya, kama gharraba Umaru sabighan, sebagaimana sahabat Umar mengusir yaitu sabigh, diusirnya karena dia mengamalkan bid'ah. Nah, ini namanya Umar, khalifah, orang-orang punya yaitu wibawa. Kalau tempat kita namanya kepala desa atau camat, ya, ketika sudah tahu orang itu membahayakan, boleh diusir. Ini cara nomor 3. Tapi ini haknya orang memiliki kedudukan. Kalau orang awam tidak bisa, orang awam menasihati. Atau orang awam tidak mau, orang tidak mau bicara sama mereka. Sudah, kamu tidak usah masuk rumah saya. Boleh, itu rumah hak kita. Bayangkan seperti ayat tadi, fa in qila lakum irji'u farji'u. Nah, ini langkah yang nomor 3. Sebagaimana Umar telah melaksanakan hal ini, mengusir Sabigh karena dia melakukan bid'ah. Yang nomor 4, as-sijnu, dipenjara. Dipenjara. Ya. Kama sajjanu al-Khallaja qabla qatlihi sinina atidatan. Sebagaimana mereka ini memenjara Khallaj, sebelum meninggal dunianya beberapa tahun. Jadi dipenjara dulu, waktu setelah penjara ternyata meninggal dunia, tidak mengapa. Jadi karena ini bukan mencuri, tapi orangnya ahli bid'ah. Karena apa? Kalau pencuri sudah ada hukuman yang dipotong tangan, sudah selesai, terampun dosa mencurinya. Tapi kalau masalah ini bahaya besar. Nah, tapi kalau walil amri tidak memenjara mereka, kita melangkah kepada yang pertama, menasihati. Fattaqullaha mas tatatum. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala menurut kemampuan, maknanya kita menasihati. Ya, tapi jangan sampai kita sering bergaul dengan mereka. La tusahibu sahibal hawa. La tusahib sahibal hawa. Jangan berkawan akrab dengan orang ahli nafsu atau penyembah, yaitu atau orang-orang yang mengamalkan bid'ah, karena itu akan mempengaruhi kita. Itu yang nomor 4. Dan ini juga haknya yaitu walil amri, untuk menghentikan kekeruan atau kekisruhan di dalam masyarakat. Yang nomor 5, dzikruhum bima hum alaihi
Perlu kita sebarkan kebiasaan mereka. Oh, fulan itu ahli bid'ah loh. Nah, wa isya'atu bid'atim, dan perlu diungkap kebiasaan mereka. Mereka mengamalkan bid'ah ini dan itu. Namun ini kita melangkah kalau kita umat Islam kuat, ahli sunnah kuat. Tapi kalau ahli sunnahnya sedikit, ahli bid'ahnya mayoritas, tidak pakai ini, nggak bisa. Karena kita tidak boleh menjerumuskan diri kita kepada kehancuran, ya, sedangkan kita tidak mampu. Makanya hak-hak semacam ini banyak dipegang oleh waliul amri. Kenapa? Waliul amri sudah memutuskan perkara, tidak ada yang berkutik. Karena mereka dikasih oleh Allah Ta'ala kekuatan fisik, kekuatan berupa orang, dan juga kekuatan senjata. Makanya tindakan waliul amri lebih berhasil, walaupun banyak yang menentang, lebih berhasil karena mereka memiliki kekuatan hukum dan juga kekuatan fisik. Orang-orang kuat dipegang oleh mereka. Kayuhadziru, maksudnya kita sebarkan kebid'ahan mereka ini supaya mereka itu waspada, supaya mereka menjadi orang yang hina, ya. Dan ini isya bid'atim ini bisa juga lewat internet, ya. Bisa juga yaitu lewat media sosial, atau juga lewat yaitu buletin atau yang lain boleh. Ini cara untuk mengatasi agar tidak tersebar kebid'ahan itu. Dan alhamdulillah dengan dakwah sunnah ternyata banyak 1-2 orang yang sudah keluar dari kebid'ahan mereka. Karena Allah Ta'ala beri petunjuk manusia itu dengan sunnah, bukan dengan bid'ah. Kenapa demikian? Liwali Allah yaghtarra bikalamihim. Kenapa kita harus sebarkan kebohongan, ya, kejahatan ahli bid'ah ini di tengah umat, supaya orang awam tidak tertipu dengan mereka. Nah, ya, supaya orang awam itu tidak tertarik dengan bahasa-bahasa mereka, karena mereka pakai bahasa-bahasa yang sifatnya menarik sekali. Nah, ya, karena zukhrufal qawli ghurura, setan itu juga membantu mereka. Berbeda dengan orang ahli sunnah, apa adanya, haram ya haram, yaitu wajib ya wajib, tidak ada tambahan dari hawa nafsu. Ya ini faedahnya kenapa harus menyebarkan hati-hati dengan si fulan loh. Kamu jangan taklim sama si fulan. Itu ternyata ada dalil. Karena fulan ini sudah ketahuan, ya, kebid'ahnya, pergaulannya dengan si fulan, Itu namanya isya'atu bid'atim. Kita menyebarkan kebid'ahan mereka supaya tidak menular, supaya tidak tertarik orang-orang awam kepada mereka. Kama ja'a an katsirin minas salaf fi dzalika, sebagaimana telah dilakukan oleh para ulama salaf. Yang nomor 5 ini. Contohnya apa? Ulama salaf membahas kelompok Khawarij. Nah, dibongkar kelompok Khawarij, mengkafirkan ulul amri, mengkafirkan orang Islam yang tidak mau mengkafirkan waliul amri. Dan kelompok Khawarij banyak membunuh orang Islam dibunuh. Ya, membiarkan yang lain, membiarkan kelompok yaitu yang sifatnya yang tidak mengikuti sunnah, dibiarkan dia, tapi mereka membunuh orang-orang yang sifatnya tertentu yang dianggap merusi mereka. Ini bahayanya kelompok Khawarij. Demikian juga Jahmiyah, diungkap oleh para ulama sunnah. Jahmiyah Jahm bin Safwan yang mengatakan Allah Ta'ala tidak punya sifat, tidak punya nama, bunuh. Pada waktu hari raya Idul Adha, yang lain suruh menyembelih binatang ternak, yang wali amri membunuh Jahm, disembelih, bukan dimakan tapi dibunuhnya. Dan dia membunuh adalah wali amri. Ya, nah ini contoh. Demikian juga kelompok Qadariyah dibahas di dalam kitab-kitab, nah, terutama pembahasan ahli bid'ah. Demikian juga kelompok yaitu kelompok Qadariyah Jabriyah yang dia berlebih-lebihan beriman dengan takdir tapi tidak mau usaha. Kelompok Qadariyah berlebih-lebihan berusaha tapi menolak takdir. Demikian juga kelompok Asy'ariyah dibahas. Nah, ya. Ini kita bisa melihat kitabnya para ulama, ini cara untuk menyerang mereka. Demikian juga falasifah, ya, ahli kalam, habis dibongkar secara total seperti Syekh
Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, demikian juga Ibnu Qayyim al-Jauzi, para ulama sunnah, demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i yang lainnya. Mereka menggunakan yaitu menyebarkan kejahatan ini bukan berarti untuk supaya orang ikut kejahatan itu, tapi agar mereka menjauhi kejahatan. Makanya kadang-kala hadis dhaif itu ditulis oleh para ulama dalam rangka supaya mereka tahu hadis dhaif ini dan supaya ditinggalkan, bukan supaya diamalkan. Dan orang ahli bid'ah banyak memboyong hadis palsu, hadis-hadis buatan. Seperti baru-baru saja itu ada peringatan apa yo? Maulid Nabi. Tahu hadis palsu dah? Man 'azzama mauludi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, aku akan beri syafaat besok pada hari kiamat. Bahasanya bagus ya, tapi menipu. Itu bukan sabda beliau. Ya, man 'azzama maulidi. Qala Nabi, katanya mereka. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, aku akan beri syafaat dia besok pada hari kiamat. Antum bisa beli kitab yang kecil Sabil Munji, yaitu 3 kali lipat ini lebarnya dan sampulnya hijau berarti. Namanya Sabil Munji, ditulis Arab Pegon. Itu biasanya di kitab-kitab di Gubah sana banyak dijual. Ternyata itu bukan hadis. Dalam kitab itu menjelaskan bahwasanya kejadian Maulid Nabi itu 400 tahun setelah beliau meninggal dunia. Lah kok ada qaulan Nabi itu? Dan Imam Syafi'i berkata, ya, man anfaqa dirhaman li dzikri maulidi fa ka'annama anfaqa ukhutan dzahaban. Barang siapa yang berinfak 1 dirham untuk mengingat kelahiranku, kata Imam Syafi'i, tapi bukan Imam Syafi'i, memalsukan ulama. Ya. Berkata Imam Syafi'i menurut mereka, tapi Imam Syafi'i tidak berbicara karena kitabnya sudah ada. Kalau ada itu mesti bisa dicari dalam kitab Al-Umm atau Ar-Risalah. Siapa yang mengagungkan yaitu hari kelahiranku, berinfak 1 dirham, berarti dia seperti berinfak 1 gunung Uhud berupa emas. Nah, 1 gunung Uhud berupa emas. Makanya orang berjejal bagaimana bisa membuat makanan dalam rangka untuk perayaan tersebut. Ternyata itu hadis palsu. Ya. Dan juga beliau menjelaskan nanti akan ada akhir zaman, mereka itu yuhattisuna lakum ma lam tasma'u antum wala abaukum. Itu disebutkan dalam muqaddimah Imam Muslim. Akan ada di akhir zaman orang-orang bercerita hadis, tapi tidak pernah kami ahli hadis mendengarkan hadis itu, dan tidak pernah pula ayahnya yang punya ilmu mendengarkan hadis itu. Fa iyyakum wa iyyahum, hati-hati kamu dengan mereka. Nah, ya ternyata pemalsuan hadis itu banyak sekali. Makanya kita harus hati-hati. Mereka itu senang, kalau ahli bid'ah itu senang mencari hadis palsu. Hadis yang sahih tidak mau. Ya, ini cara yang nomor berapa tadi itu? Nomor 5, ya. Bagaimana kita menyebarkannya kalau kita mampu, dan ketika menyebarkan itu ada kebaikan. Tapi kalau tidak ada kebaikan, jangan. Kita tidak boleh berdakwah lalu menjerumuskan diri kita. Nah, nomor 6, al-qitalu, diperangi. Idza nasabul muslimina, kalau mereka menyerang orang Islam. Nah, kalau mereka menyerang orang Islam, perangi, bismillah, menang kita. Ya, karena umumnya mereka tidak tahu dalil. Ya, kalau ada ta'lim kemudian oleh mereka dia ta'lim saja terus. Apa maksudnya mereka? Enggak berani mereka. Ya, jadi ta'lim terus. Dan itu pernah dilakukan pula oleh beberapa ikhwan, ya alhamdulillah baik, tidak ada masalah. Wa kharraju alaihim, dan perlu diusir atau diserang. Wa kharraju alaihim, itu kalau orang Islam kuat. Seperti pada zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala berada di kota Madinah, diusirnya orang-orang ahli bid'ah.
Kama qatala Aliun radhiyallahu anhu, sebagaimana sahabat Ali memerangi. Siapa yang diperangi? Kelompok Khawarij, dibantai, dibunuh. Bahkan juga sampai beliau menyalakan api, ya. Kayu bakar lalu mereka dimasukkan ke api itu. Para sahabat sama apa itu, seandainya kami maka kami tidak menghukum dengan api. Tapi ini ijtihad seorang imam, dibakar habis mereka. Dan ini karena beliau seorang waliul amri dan ditolong oleh Allah Ta'ala, walaupun akhirnya pun beliau dibunuh pula oleh mereka. Wa khairuhu min khulafai sunnah, min khulafai sunnah, demikian juga yang lainnya selain daripada sahabat Ali, bukan hanya sahabat Ali saja, dari kalangan para ahli sunnah, yaitu memerangi mereka. Ini kalau orang Islam itu kuat. Ini semuanya ketergantungan, kita lihat kondisi kaum muslimin. Yang nomor 7, al-qatlu, dibunuh. Kalau tadi diperangi. Idza lam yarji'u, ketika mereka tidak mau kembali kepada sunnah. Ma'al istitabati, suruh tobat dulu. Gimana kalau kamu tidak mau tobat, saya bunuh. Tapi ini bukan orang awam yang bertindak, bukan kita yang bertindak, tapi orang punya kekuasaan. Karena orang punya kekuasaan, kalau dilawan dia punya orang kuat dan belum punya senjata. Nah makanya ketika kita melihat kondisi beberapa waktu yang lalu, yaitu adanya COVID yang lainnya, justru yang bisa bertindak waliul amri. Waliul amri yang bertindak. Karena Allah Ta'ala yaitu memberikan kekuatan kepada mereka. Nah, waqad azhara bid'atahu, dan apabila dia menampakkan kebid'ahannya. Kalau tidak menampakkan tidak mengapa, karena dia untuk dirinya sendiri. Tapi kalau nampak kebid'ahannya dan orang muslim kuat, maka harus ada tindakan bagaimana supaya mereka ini bertobat. Kalau tidak mau tobat, dibunuh. Tetapi yang membunuh adalah sekali lagi waliul amri, bukan kaum muslimin lalu gembruduk, ya, membunuh mereka, tidak. Karena ini haknya waliul amri. Nomor 8, as-saminu, man asarroha, barang siapa yang menyembunyikan kebid'ahnya. Umpamanya dia tinggal di tempat-tempat yang mayoritas kaum muslimin, tapi dia pindahan dari tempat yang lain, dia orang ahli bid'ah, tetapi dia merahasiakannya. Wa kanat kufran, dan bid'ahnya itu menuju kepada kekufuran. Jadi bid'ah itu ada menuju ke kekufuran, ada sekedar yang maksiat, ya. Aw ma yarju ilahi, ya, atau dia tidak mau kembali kepada sunnah. Fal qatlu bila istitabatin, dibunuh tanpa disuruh untuk tobat. Ini termasuk juga ijtihad, ya. Jadi kalau mereka merahasiakan kebid'ahan, masuk berselubung di kalangan kaum muslimin, ternyata kesana kemari, ya, dia ada pengaruhnya dengan rahasia mereka. Dan kebid'ahannya juga bukan hanya sekedar bid'ah yang kecil, tapi yang besar yang menuju kepada kekufuran, dan dia tidak mau kembali pada sunnah. Fal qatlu bila istitabah, dibunuh tanpa disuruh tobat, karena bahayanya besar. Nah itu para ulama beristihad seperti itu. Li'annahu min babin nifaq kan zanatika. Kenapa dibunuh? Ya tidak perlu dinasihati dulu, karena dia sudah menyembunyikan kebid'ahan itu dan masuk berselubung ke sana kemari untuk mempengaruhi kaum muslimin awam. Dan ini kedudukannya seperti orang munafik. Ya, wa idza laqul ladzina amanu qalu aman. Ketemu orang mukmin, aman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi kalau sudah kembali kepada tokoh-tokohnya, nah saya ini bersama dengan kamu, cuma saya ingin mentertawakan, ingin menghina orang-orang Islam itu. Nah seperti ini, makanya Rasulullah SAW ketika dikabari oleh Allah Ta'ala bahwa orang munafik membuat masjid apa? Masjid di Dira, di kota Madinah, dekat dengan masjid yang beliau bangun, ya, maka Allah turunkan ayat
bongkar semuanya itu masjid itu. Tetapi yang menyuruh Allah, yang disuruh siapa? Rasulullah SAW sebagai imam. Ya, tapi kita tidak bisa membongkar karena kita tidak mampu. Maka yaitu langkah-langkah di antara yang 1 sampai 15 ini. Ini perlunya untuk mensikapi mereka. Nomor 9. Takfiru man dallat dalil ala kufrihi. Kita kafirkan apabila ada dalil yang menjelaskan dia sudah kufur. Tapi ini hanya para ulama sunnah. Ya, seperti Imam Ahmad, ya, mengkafirkan orang, yaitu kelompok Qadariyah. Karena kelompok Qadariyah itu meyakini bahwa Allah Ta'ala itu tidak menakdirkan pekerjaan hamba. Jadi manusia itu yang membuat pekerjaan sendiri. Jadi Allah Ta'ala tidak tahu. Allah Ta'ala tahu kalau sudah hambanya itu berbuat. Nah, ini dikafirkan. Karena apa? Allah Ta'ala telah menakdirkan, ya, perbuatan hamba ini 50.000 tahun sebelumnya diwujudkannya. Nah, dia mengingkarinya. Jadi mengkafirkan, takfiru man dallat dalil ala kufrihi. Dan sekarang banyak ahli bidah yang menuju kepada kafir, mengatakan wihdatul wujud, bahwasanya Allah itu menyatu dengan dirinya. Nah ini, kalau sudah menyatu dengan dirinya tidak perlu sholat dan tidak perlu melanggar larangan. Karena apa? Dirinya yang kedudukannya seperti Allah. Loh, pernah ada sholat gini, pergi dia. Saya panggil, kamu apa sholat? Aku hanya takbir. Kamu tidak seperti saya sudah makrifat gitu. Kita panggil nggak mau, dia pergi dia. Jadi datang takbir habis itu pergi. Nah, ya. Menganggap bahwasanya Allah Ta'ala menyatu dirinya. Jadi sifat al-wujud itu di sini katanya. Berarti besar orang yang sholat daripada Allah. Ini sudah jelas, ya. Nah, banyak orang-orang semisal demikian ini, cuma yang tahu hanya orang punya ilmu. Kama in kanat al bid'atu sharihatan fil kufri. Sebagaimana apabila nampak kebid'ahan mereka itu sudah menuju kepada kekufuran, memanggil-manggil selain Allah, ya, minta perlindungan kepada orang mati, itu sudah jelas kufurnya. Karena minta perlindungan itu ibadah. Makanya kita disuruh a'udzu billah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu billah minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan setan. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala aku berlindung kepada yang menciptakan manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada yang menciptakan alam semesta. Jadi berlindung hanya Allah. Dan ibadah yang sangat mulia. Makanya ketika kita masuk ke WC, apa bacaan kita? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabas. Berlindung kita pada Allah. Jangan nanti jin laki-laki perempuan mengganggu. Masuk dulu. Sebelum masuk, berlindung dulu pada Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabas. Ketika kita bertemu dengan istri, membaca apa? Bismillah. Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Jangan lupa loh. Barang siapa yang ketika belum berkumpul baca itu, maka Allah akan menyelamatkan anaknya dari godaan setan. Ya. Kalau tidak apa ditulislah. Iya, nggak apa-apa di kamarnya sendiri. Manusia itu kalau doa lupa, kalau makan nggak pernah lupa. Kenapa makan tidak punya lupa? Terasa apa? Laparnya. Nah, ini yang perlu kita selalu ingat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Nomor berapa tadi itu? 9. Nomor 10. La yarisuhum. Nah,
ahli bid'ah ini kalau sudah menuju kepada kufur syirik besar tidak boleh mewarisi. Ya, kamu kalau begitu tidak boleh mewarisi. Jadi mamanya ada seorang anak yang ahli sunnah, bapaknya dia ahli bid'ah tulen, menuju kepada kufur tidak boleh. La yazul mu'minul kafira walal kafirul mu'mina. Dia bersabda, tidak boleh orang mukmin mewarisi hartanya keluarganya yang kafir, dan tidak boleh keluarga yang kafir mewarisi hartanya keluarganya mukmin. Nah, bid'ah kalau sudah keluar dari Islam ya kufur dia. Ini harus kita fahami. Makanya perlu kita menasihati keluarga. La yarsuhum, tidak boleh mewarisi mereka hartanya. Naam, warasatuhum minal muslimin. Adapun bisa kita warisi kalau mereka tergolong orang muslim, orang yang bertauhid. Tapi orang maksiat masih bisa kita mewarisinya. Tapi kalau orang itu sudah keluar ke bid'ahnya menuju pada kufur, berarti hukumnya seperti orang kafir. Wala yarisuna ahadan minhum, tidak ada orang ahli sunnah wal jamaah mewarisi harta dari keluarganya yang kufur. Nah, ini sikap-sikap yang harus kita berikan sama mereka. Dan sebelum mereka melakukan kebid'ahan ini, atau kita ingatkan kalau seperti ini berarti saya nanti tidak bisa mewarisi hartanya orang tua saya, atau orang tua saya masih melakukan seperti ini berarti tidak bisa mewarisi harta anak. Ya. Bahkan juga para ulama nanti akan dijelaskan, ada pula yang harus pisah dari istrinya. Nah, kita lanjutkan dulu di situ. Wala yughassiluna idza matu. Kalau orang ahli bid'ah sudah keluar dari Islam, mati jangan dimandikan. Karena Allah Ta'ala, karena hak orang muslim apa? Idza mata fattaba'hu. Hakul muslimi alal muslimi berapa? Situn. Hak orang muslim terhadap orang muslim 6. 1, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu salam, ya. Kita ini kadang-kala dengan ustaz salah, keluarganya bludas-bludus masuk enggak salam. Tahu bludas-bludus ya? Masuk keluar, enggak salam deh. Padahal salam itu doa. Dan keluarga kita paling banyak jasanya kepada kita. Masuk assalamualaikum, keluar assalamualaikum. Bahkan kita masuk rumah kita tidak ada apa-apa, salam. Bersalam untuk diri kita sendiri. Ya Allah, selamatkan diri saya. Bahkan beliau menyalami anak kecil. Nah, menyalami anak kecil. Ya, perlu kita ajari anak kecil. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena lama-lama nanti dia juga gitu. Ketemu Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Kita jawab waalaikumsalam. Bahkan sahabat Ibnu Abbas pergi ke pasar itu untuk sekedar menyebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Karena pasar dulu banyak orang-orang ahli sunnah, mengajari mereka. Tapi kalau mereka sudah ahli bid'ah yang sudah keluar dari Islam, kita tidak boleh salam. Nah, ini cara untuk memberi pelajaran mereka biar mereka terjerat. Nah, wala yusolli alaihim, jangan disolati kalau mereka itu mati sedangkan kebid'ahnya sudah menuju kufur. Tapi kalau orang awam, ya ini dibedakan loh ya, antara ahli bid'ahnya dan antara pengikut orang awam yang tidak tahu, yang hanya sekedar ikut-ikutan karena dia tidak punya ilmu. Tapi kalau ahli bid'ahnya tidak perlu kita, karena ahli bid'ah itu musuh utamanya orang ahli sunnah. Belum tentu orang kafir awam memusuhi kita. Tapi kalau ahli bid'ah mesti kebenciannya terhadap orang ahli sunnah. Nah, wala yudfanuna fi maqabiril muslimin, jangan dikubur di kuburan kaum muslimin. Ya. Ini istihadnya para ulama sunnah, betul-betul mereka supaya mengerti. Nah, kalau ada orang punya keluarga ahli bid'ah, nanti dinasihat, nanti kalau keluargamu meninggal dunia, tidaklah kami menyolati, kami tidak mau mengkafani, kami tidak mau memandikan, apalagi mengantarkan jenazahnya. Nah, kemudian juga wala yudfanuna fi maqabiril muslimin, dan tidak boleh mereka itu dikubur di kuburan kaum muslimin malam yakun al mustatira, selagi mereka itu tidak menyembunyikan kebid'ahnya.
Tapi kalau dia menyembuhkan kebid'ahnya, dia pelaku bid'ah tapi dia menyembuhkan, tidak menampakkan di kalangan kaum muslimin, ya, tidak pula ada berdakwahnya, sebagian ulama boleh selagi kebid'ahnya itu belum menuju kepada kufur. Nah, nomor 15. Oh, kok 15? 11. Al-Khatiyah Asyarah. Al-amru bi alla yunakihu. Maka kita melarang dia jangan menikah dengan kaum muslimin. Karena orang ahli sunnah dengan ahli sunnah, bukan kalau berfirman, ya, fankihu ma tabalakum minan nisa, nikailah wanita-wanita yang kamu senangi, tentunya dari kalangan kaum muslimin. Karena Allah berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu menikahi wanita musyrik sampai beriman dulu. Ini pelajaran untuk kita. Kalau ada orang Nasrani atau orang Yahudi atau orang Buddha mau menikah, nanti kalau sudah mau menikah saya masuk Islam, suruh masuk Islam dulu. Dan masuk Islam bukan hanya sekedar bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, diberi pelajaran dulu, dijelaskan makna syahadat itu, sehingga betul-betul mengerti makna syahadat itu seperti ini. Nah, jadi kita tidak boleh menikah dengan orang musyrik. Nah, orang ahli bid'ah musyrik, dia menyekutukan Allah dengan dirinya. Yang mestinya mensyariatkan Islam itu Allah, tapi dia ikut cawe-cawe menambahi. Wa huwa min nahiyatil hijran, ini juga termasuk pengusiran, ya, menghajar mereka, memojokkan mereka. Jadi tidak menikahkan. Ketika dia minta menikah, boleh, tapi kamu harus merujuk kepada sunnah dulu. Tinggalkan kebid'ahanmu. Aku tunggu setahun kamu bagaimana hidupmu. Nah, ketika kembali, alhamdulillah. Dan orang kembali pada sunnah itu akan ketahuan. Wa tamal muwasalah, dan juga tidak boleh kita menyambung tali persaudaraan. Nah, sekalipun toh itu keluarga dekat. Karena kalau kita datang nanti mereka akan mencekoi kita. Ya, kalau kita yaitu datang sebentar pulang tidak apa-apa, tapi duduk akrab bersama mereka tidak boleh, karena mereka akan bicara sama kita, dan bicara mereka itu dibantu oleh syaitan. Selanjutnya yang nomor 12, tajrihuhum alal jumlah. Kita sebut tercelanya mereka ini, tajrihuhum alal jumlah. Maknanya ahli bid'ah itu orang tersesat. Nah, itu kullu bid'atin dhalalah. Ahli bid'ah tersesat. Kalau mereka marah, loh ini hadisnya loh, yang bicara saya tapi ini hadis beliau, saya mencintai Rasulullah SAW, ini ahli bid'ah memang tersesat dan pecah belah, berselisih, meninggalkan sunnah. Itu namanya tajrih, kita mengolok-olok tetapi dengan cara bahasa yang diatur. Ahli bid'ah tersesat. Tidak ada ahli bid'ah yang hasanah. Kullu bid'atin dhalalah. Ini cara untuk menyikapi mereka. Jadi macam-macam, banyak sekali. Fala tuqbalu syahadatuhum, jangan dianggap sebagai saksi. Kalau ada penjualan tanah, saksinya orang ahli bid'ah tidak sah. Jangan simpulan. Kalau mau ada menikahkan anaknya punya harus ada saksi, tidak boleh dari kalangan ahli bid'ah. Biar mereka merasa terkucil, merasa terpencil, tidak diorangkan oleh orang. Karena orang menikah orang ahli sunnah, maka saksinya orang ahli sunnah. Ya, sama. Meninggal dia yang tidak boleh sholati, kamu ahli bid'ah. Ahli sunnah disolati. Wala yakunu ulatan, tidak boleh dianggap sebagai pemimpin. Nah, ya, jadi ini peringatan kita. Walau qudatan, tidak boleh diangkat sebagai hakim. Jadi kalau kita tahu orang-orang yang mau dicalonkan seperti itu, kita tidak memilih. Wala yakununa wulatan, tidak boleh dia jadi imam. Nanti kalau jadi imam, mereka akan mengajak kita kepada kebid'ahan. Karena orang senang bid'ah mengajak kepada kebid'ahan. Seperti orang mengamalkan sunnah senang mengajak kepada sunnah. Wala qudatan, tidak boleh menjadi hakim, tidak boleh mengadili kita.
Wala yunsabuna fi manasibil adalah, tidak boleh kita menganggap dia itu orang jujur. Ya, dia itu bukan orang yang adal, orang jujur tidak. Karena bagaimana menolak sunnah dikatakan jujur? Min imamatin, tidak boleh jadi imam, tidak boleh jadi imam sholat, tidak boleh pula jadi imam dalam bepergian, tidak boleh menjadi imam pula dalam organisasi, termasuk pula yayasan-yayasan, ya, termasuk pula yaitu takmir masjid harus bersih, jangan hanya mengumpulkan orang, pilih orang-orang yang sunnah, yang sedang dengan masjid. Karena Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata. Saya carikan dulu ini ya, agar kita bisa merevisi atau memperbaiki tentang masalah takmir masjid ini. Nah, surat Taubat itu. Surat Taubat yang nomor 18. Dibaca dulu nomor 17. Nah, saya baca dulu. Maka nalil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Ini untuk orang kufar. Untuk orang muslim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Coba baca nomor 17 pelan-pelan. Tidaklah pantas orang-orang, dibaca ayatnya dulu. Nah, supaya dapat pahala 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika hafitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Nah, diartikan, tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Nah, orang musyrik masuk orang bid'ah, orang bid'ah itu membuat syariat, mau menandingi Al-Quran, mau menandingi sunnah. Tidak layak, tidak boleh orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Mengapa? Jawabannya berikutnya. Padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Nah, gimana ahli bid'ah mau mengurusi masjid, pun dia sendiri benci kepada sunnah, nah, benci kepada Al-Quran, benci kepada hadis. Ya, itu yang ada di dalam jiwanya. Ya, dijelaskan di situ. Mereka itu sia-sia amalannya. Nah, syahidina ala anfusihim. Jadi jiwa mereka, hati mereka itu sudah kufur. Nah, ini untuk menentukan siapa nanti jadi takmir dan siapa anggotanya, harus dari ikhwan kita yang mengerti ilmu salaf, ya, supaya tidak ada bentrok kita ini. So, kalau sudah bentrok seperti kaca, kalau sudah retak, wah, susah tambalannya. Apalagi retaknya hati. Dan kalau sudah pecah itu bukan berarti mengaku kesalahan, malah membuat ulah, memfitnah, fulan begini, ya. Nah, ini keterangan dari Allah, maka nalil musyrikina ay ya'muru masajidallah. Tidak layak, tidak pantas, maknanya tidak boleh, haram orang musyrik itu atau orang ahli bid'ah itu memakmurkan masjid Allah. Kenapa? Syahidina ala anfusihim. Jiwa mereka, hati mereka itu menyaksikan dengan bil kufri, tidak senang dengan masjid. Mereka membuat Mekah masjid, tapi 1-2 yang datang. Dan hanya acara-acara tentu mereka itu datang yang banyak, bukan acara sunnah. Tetapi malah acara merusi masjid itu dibuat untuk kebid'ahan. Kenapa? Ulaika habitat a'malum. Mereka itu lebur, batal amal kebaikan mereka. Tetapi amal dosa tidak batal. Wa finnarihum khalidun. Di neraka mereka kekal. Ini tidak layak orang-orang musyrik, ya, menjadi mengurusi masjid atau orang-orang sifatnya tidak tahu din. Yang nomor 2. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Ayo pelan-pelan terjemahnya. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah. Nah, siapa yang memakmurkan masjid Allah ini satu? Hanyalah orang-orang yang beriman. Nah, ini orang beriman pada Allah, beriman pada Quran, mengimani sunnahnya beliau, mengimani malaikat, mengimani adanya hari pembalasan, mengimani adanya takdir. Terus hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, beriman adanya hari pembalasan. Orang ahli bid'ah enggak mengimani itu. Tapi orang yang ahli sunnah ingin, kami memakmurkan masjid, kami sholat mengurus ini, saya ingin mendapatkan pahala agar kami pulang di hadapan Allah Ta'ala punya bekal. Terus serta tetap melaksanakan sholat. Nah, orang ahli sunnah subhanallah, walaupun masjid sederhana, sholat 5 waktu, dan tidak ada taklim yang rutin yang bersabar orangnya kecuali taklim sunnah. Orang pergerakan yang lainnya taklim khusus dalam rangka tok. Taklim sunnah dalam rangka mempelajari ilmu din, memahami Al-Quran, memahami sunnah. Nah, jadi orang memakmurkan masjid itu orang yang bertauhid, ya. Yang nomor 2, orang meyakini bahwa amal kami ini akan dihisab oleh Allah. Yang nomor 3, orang senantiasa memakmurkan masjid itu orang sholat. Nomor 4, menunaikan zakat. Nah, menunaikan zakat sosial pada umat. Bayangkan, tidak ada manusia yang paling sosial di permukaan dunia kecuali orang Islam. Karena mereka mendapatkan perintah dari Allah. Orang beramal mengeluarkan infak itu untuk dirinya. Man amila salihan fali nafsi. Orang beramal soleh itu pahalanya untuk orang beramal soleh itu. Orang berinfak pun juga pahalanya untuk orang berinfak. Walaupun toh itu orang lain secara duniawinya aja menerima, tapi pahala untuk dirinya. Nomor berapa? 5 ya. Terus dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Nah, walam yaksha illallah. Orang sing diwedeni, tahu dia. Kecuali Allah lah itu. Hanya ahli sunnah bagus dia. Rasulullah SAW tidak takut dengan orang kafir, tidak takut dengan Abu Jahal. Nabi Musa AS tidak takut dengan Fir'aun. Karena Allah Ta'ala mencabut rasa takut. Dan Allah Ta'ala menyuruh malaikatnya untuk menyertai orang-orang yang ahli sunnah. Bayangkan ketika Rasulullah SAW mau hijrah ke kota Madinah, 300 orang. Ternyata mau diserbu orang kafir Quraisy 1000. Nah, padahal beliau tidak memiliki persiapan untuk perang, hanya untuk hijrah. Diusir. Ternyata dia di tengah perjalanan antara kota Madinah dan Mekah namanya Badar, diserbu oleh mereka. Mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah, diturunkan oleh Allah Ta'ala 1000 malaikat. Loh, ya. Nah, jadi orang-orang mukmin dibisiki, ya, oleh temannya malaikat, ini kerjakan, ini jangan dikerjakan. Bahkan kadangkala pula nampak oleh mereka musuh, tapi tidak nampak untuk diri kita. Karena malaikat itu yang menjaganya. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hati yang sahih. Nah, terusnya, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, orang yang mendapat petunjuk itu orang yang memakmurkan masjid, yaitu orang yang bertauhid, orang mengamalkan sunnah, yakin amal mereka akan dibalas oleh Allah Ta'ala, dan orang-orang yang mengeluarkan uangnya untuk kepentingan kaum muslimin. Demikian juga orang-orang yang tidak takut, dan orang-orang yang sholat tadi, orang yang tidak takut kecuali kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kamu jangan takut kepada makhluk, tapi takutlah kamu kepadaku, katanya Allah Ta'ala, kalau kamu itu orang mukmin. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut pada mereka, tapi takutlah kamu kepada Allah. Nah, ini cara untuk yaitu menyikapi mereka. Kemudian nomor 13 di sini. Ya, nomor 13. Tarku iyadati mardahum. Jangan dijenguk kalau dia sakit. Oh iya, walaupun itu keluarga dekat, kecuali kalau kita menjenguk, menasihati. Kalau kamu
mau kembali sunnah, aku jenguk, aku doakan supaya sembuh. Tidak boleh menjenguk. Karena apa? Hakul muslimi alal muslim. Nah, 6 tadi. Bukan hakul muslimi ala ahli bidah, tidak. Haknya orang muslim terhadap saudaranya orang muslim yang lain. Ternyata ada dalil. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka jenguklah. Bagaimana hukum menjenguk orang sakit? Fardu apa? Fardu kifayah. Kalau fardu ain kita tidak ada kesempatan untuk tidur. Karena seluruh dunia ini banyak orang sakit. Di Jakarta, di Saudi, di Malang. Gimana kita menjenguknya? Ketika ada saudara kita yang di Malang sakit, ada yang menjenguk, bebas kita. Dan kita hanya mendoakan. Allahumma shfihi, ya Allah sembuhkan saudaraku itu. Nah di situ hakul muslim alal muslim. Bahkan juga kita tidak boleh salam, karena salam haknya orang muslim terhadap orang muslim. Tidak boleh mengantarkan jenazahnya. Ya itu tadi, di antara hak orang muslim dengan orang muslim ittibaul janazah. Mengurusi. Nah, mengurusi jenazahnya. Itu sudah. Jadi apa yang disebutkan oleh penulis ini ternyata kalau kita telusuri dalilnya banyak. Diundang juga begitu. Nah, idza ta'aka fa'ajibu. Siapa yang mengundang? Orang muslim. Hak orang muslim terhadap orang muslim. Kalau ahli bid'ah kita tidak datang. Itu bukan hakul muslimi ala ahli bid'ah. Hakul muslimi ala muslim. Nah, tadi tarku iyadati mardahum, tidak menjenguk orang sakit mereka kecuali kalau ada persyaratan. Nah, aku mau menjenguk, tapi kamu tinggalkan bid'ahmu. Aku akan berdoa pada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menyembuhkan penyakitmu, tapi tinggalkan dulu. Wa huwa min babiz zajri wal uqubah. Kenapa mereka sakit tidak boleh dijenguk? Dalam rangka untuk memberi jerat kepada mereka, menghukum mereka. Padahal orang sakit itu butuh apa? Butuh dijenguk oleh saudaranya. Ya, dan butuh ada yang menghiburnya. Nomor 14, tarku syahadati janaizim kadzalik. Jangan kamu urusi jenazah mereka. Nah, karena orang muslim yaitu yang terakhir adalah ittiba'ul janazah. Nah, yaitu merawat, ya, merawat jenazah kaum muslimin. Karena orang ahli bid'ah sudah sampai kufur tidak boleh kita nyolati, ya, tidak boleh pula memandikan, mengkafani, apalagi sampai menguburnya. Biar diurusi oleh mereka. Dan ini harus kita terapkan, bukan hanya sebagai ilmu. Hanya perlu sering kita membaca, mencatat, ya, agar kita tidak lupa. Kalau duit biasanya nggak lupa kita, karena duitnya bukan miliaran, pas-pasan. Ilmu kan banyak kan gitu. Tapi kalau kita ulang-ulang ya hafal. Membaca Al-Quran sering diulang-ulang, hafal dia. Ya, tidak boleh kita mengantar jenazah dan tidak boleh menjenguk ketika dia sakit. Biar mereka mengerti, terpencil hidup mereka. Yang nomor 15 yang terakhir, ad-darbu kama daraba Umaru radhiyallahu anhu sobiqan. Dicambuk. Ini kalau orang kuat. Ya, seorang tua terhadap anaknya orang ahli bid'ah punya hak dia. Bukankah ada hadis? Nah, apabila sudah umur 10 tahun tidak sholat, fadribuhu. Nah, tetapi anak tidak boleh mencambuk orang tua karena ada dalil. Nah, wala taqul lahuma uff. Jangan bicara wala tanharhuma. Jangan membentak. Tapi menasihati wajib. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam menasihati bapaknya? Siapa namanya bapaknya itu? Azar. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa ini patung-patung ini disembah? Padahal dia bisa mendengar, dia bisa melihat dan tidak bisa menolak yang menimpa kepada orang tuaku. Nasihat itu bukan melawan orang tua, tetapi nasihat. Nah, inilah beberapa keterangan yang perlu kita pahami bagaimana menyikapi orang ahli bid'ah. Tapi harus dipilih mana yang kita bisa menyikapinya dan mana itu yang haknya waliul amri. Apa hukumnya ketika kita sholat diimami oleh ahli bid'ah? Isbal. Kalau isbal itu yang batal sholatnya yang isbal.
Berokok yang dosa ya rokok. Karena ada suatu hadis, apabila keliru imam, fa'alaihim wala alaikum. Itu dosa dia yang mikul. Tapi bukan untuk kita. Namun kalau kita sudah tahu itu memang betul-betul ahli bid'ah, tidak boleh. Kalau isbal itu masih sah sholat kita, tapi kalau bisa kita ingatkan. Karena ma tahta al-ka'baini fa finnar. Ahli isbalu, ya. Isbal itu yang isbal itu maknanya melembrehkan sarung atau baju atau celana menutupi apa? Mata kaki poloknya itu namanya isbal. Tapi kalau orang itu tidak tahu ya dinasihati, karena ada ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dia jadi imam. Ya, tapi isbal tidak mengerti. Kita datang menjadi makmum dia boleh, asal sholatnya dia tamaknina dan tidak cepat-cepat. Kita bisa mengikuti bacaannya boleh. Kesalahan dia untuk si dia, bukan kesalahan untuk kita. Tapi kalau kita menjumpai ada beberapa masjid yang ahli sunnah, tidak mengapa walaupun jauh dari rumah kita, kita perlu ke masjid yang sunnah itu walaupun toh agak jauh dari rumah kita. Tetapi yang dekat rumah kita karena imamnya banyak melakukan kebid'ahan dan susah pula untuk dinasihati dan kita kurang tenang juga sholat di situ, boleh kita sholat di tempat yang lain. Ada merokok tetap haram, tapi tidak menjadikan merokok itu orang itu ahli bid'ah, bukan. Karena bid'ah itu amalan-amalan yang menyimpang sunnah. Ada merokok itu mana orang melanggar, seperti orang yaitu ketika dia mencuri. Nah, mencuri dia jadi imam. Yang salah dia pencuriannya, tapi tetap dia sah jadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain ya kawan. Apakah ada syarat-syarat orang beristihad? Gimana? Apakah ada syarat? Untuk beristihad. Syaratnya harus ulama sunnah dan orang faham Al-Quran, faham hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak persyaratan diantara yaitu orang ahli istihad. Dan juga mestinya dia harus bahasa Arab, tidak boleh ya orang tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa. Karena semua kitab dalam Islam bahasa Arab. Walaupun Imam Bukhari bukan orang Arab. Ya imam yaitu Muslim juga begitu yang lainnya. Tapi dia harus pandai bahasa Arab dan mengerti kitab-kitab para ulama sunnah, itu orang yang bisa beristihad. Namun orang awam tidak boleh, ya. Orang awam harus menanya. Atau orang yang sekedar tahu ilmu hanya sebagian, tidak boleh beristihad, tapi orang tahu ilmu sebagian wajib menanya kepada orang punya ilmu. Wallah alam. Yang lain? Ya. Apakah sekelas seperti sebelumnya dari Rasulullah ya? Ar-Razi atau itu termasuk kita? Ar-Razi siapa? Saya tidak tahu. Iya. Apa? Viral. Lah iyalah viral, Abu Jahal juga viral kok. Ahli kalam. Ahli kalam ya. Lah kalau kalam tidak boleh. Filsafat tidak boleh. Ahli kalam itu maknanya hanya lisannya tok, otaknya saja. Islam bukan kalam. La ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasul. Jadi sekarang memang banyak orang-orang tampil ya di media sosial dan itu orangnya banyak pengikutnya. Bukan berarti kalau banyak pengikutnya mesti benar. Maka Allah berfirman wa in tuti' aksara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti umumnya orang ya kita tersesat. Ya. Jadi kita bukan mengikuti banyaknya umumnya tapi mengikuti dalil. Ketika dalil banyak yang mendukung, banyak pengikutnya alhamdulillah. Ketika hanya satu dua tetap kita ikuti dalil yang hak. Karena Allah Ta'ala menyuruh kita harus kembali yang hak. Jadi tidak tahu saya tidak bisa menghukuminya. Ya dengar tapi yang dengar saja tapi tidak tahu pasnya gitu. Jadi yang bicara masalah urusan din itu harus ulama sunnah. Tapi kalau antum bukan tahu itu orang lebih tidak perlu didengar. Ya nanti kalau didengar maka mereka akan menjadi-jadi. Ternyata mereka mau mendengar saya.
Ya, ayatnya kan fa'arid anhum, berpalinglah kamu hatta yakhudhu fi hadisin ghairi, sehingga dia bicara bukan masalah urusan din. Surat apa tadi itu? Hatta yakhudhu fi hadisin ghairi. Ya, jadi fa'al kita berpaling, jangan didengarkan, jangan dilihat di HP yang lainnya. Kecuali kalau kita membantah, cuma membantah mereka itu tidak ada artinya. Fa'al di mana Allah Ta'ala tinggalkan mereka, sehingga mereka bicara bukan bicara masalah beda lagi, bicara urusan dunia boleh, bicara mebel, buat genteng, nggak apa-apa. Iya. Walaupun di ahli bidah umpamanya dia jual semen, yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau bicara agama bisa kita. Ini nggak usah agama, saya hanya beli genteng saja. Kalau nggak mau, saya mau cari genteng yang lain. Mereka butuh sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kami sarankan nggak usah banyak ke internet lah gitu. Kecuali kalau orang itu sudah kita tahu, ya. Sekarang malah menjadi kalau dia tuh dilayani malah jadi dia. Akhirnya dikarikatur, ya. Orang bagus ya seperti anak kecil. Ini anak kecil banten dengan anak kecil kalah. Nah, itu katanya teman, ya sudah, kamu pernah melihat, ya sudah. Jadi kita menyibukkan ilmu tin cukup kita dan merasa tenang kita. Tapi kalau antum melihat internet terus bingung ini. Iya, nah, kecuali kalau bisnis, ya cari dagangan apa nggak apa-apa ya. Atau mau membongkar mobil, kan mau mobil saya lihat dulu. Penter tek, ini kena terotnya, long terotnya kena, ya, Beljoen. Nah, tahu suruh membongkar Pak, ini yang keliru. Nah, yang lain. Itu Ustaz, tadi dinyatakan bahwa kita tak boleh menghadiri orang-orang kita tatkala punya acara yang dimaksud ini acara kebid'ahannya atau gimana, karena orang-orang bid'ah sendiri kadang-kadang punya acara walimatul urus. Iya, walimatul urus kalau ada nyanyian campur laki-laki perempuan kan tidak boleh kan. Allah berfirman di dalam surat An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang mukmin, ya Nabi, hendaklah orang laki-laki itu menundukkan pandangannya terhadap wanita bukan mahramnya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yakhfadna furujahunna, itu nomor 31. Katakan kepada wanita-wanita yang mukminah hendaknya menundukkan pandangannya. Nah, sekarang kalau laki-laki perempuan dilatihkan di wadi, itu kan dihias. Nah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Tidak boleh orang itu bersolat diri. Adapun seorang istri mau bersolat diri pada suami dianjurkan. Ini kepada orang begitu, tapi pada suaminya ya seperti orang nggak tahu, wallahu a'lam. Ya, tidak boleh nyanyian, tidak boleh. Surat Luqman, ya. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudhilla an sabilillah bi ghairi ilmi wa yattaqidaha huzwa. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan ini nyanyian. Ya, tidak boleh. Makanya kita harus menasihati. Kalau ada acara begitu, caranya gimana itu? Teman kita datang setelah selesai acaranya. Karena itu undang syukur walimah gitu loh. Itu acara walimah. Nah, ya, tidak hadir pada saat itu. Kalau hubungan keluarga kita hadir setelah selesai acaranya. Ya, jadi kita menyambung kekeluargaan tapi menghindari acara kemaksiatannya atau acaranya. Makanya saya sendiri kalau diundang saya tanya, bisa mengisi ya? Syaratnya apa syaratnya? Tidak boleh campur laki-laki perempuan. Satu, tidak ada musik. Ya, tidak ada kewadian di situ. Kalau di dalam dengan istrinya tidak apa-apa. Ya, kemudian juga tidak ada patung-patung kecil yang ditempelkan di pinggir-pinggir makanan. Itu biasanya ada pula. Kalau mau alhamdulillah bisa, saya bisa ngisi, kalau tidak mengapa. Jadi itu kalau kita dimintain acara itu kita perjelas dulu, tabayun dulu. Ya, alhamdulillah dengan itu ternyata pula banyak pula yang sifatnya mau dipisahkan laki-laki dan perempuan, ya. Nanti makannya berdiri, ya. Makan tidak dihabiskan yang lainnya, dan juga berlebih-lebihan tabdzir tidak boleh. Makanya kita ini kalau mau mengadakan walimah sebetulnya kalau secara Islam tuh enggak repot.
biayanya mudah, terus mengikut sunnah, dapat pahala. Repot itu mencari dosa. Ya, apa kuadinya berapa itu? Dan kadang-kadang membendung jalan. Gimana jalan itu milik orang umum apa itu dipakai sendiri? Walaupun dapat diizinkan oleh orang, tapi itu hak orang yang lewat. Nah, bahkan kalau rumah kita dibendung gitu, kamu nggak usah di rumah saya pakai, boleh apa tidak boleh? Itu kan rumah pribadi. Bagaimana jalan milik orang umum? Makanya kita kalau mengadakan walimah perlu nanya-nanya dulu, ya. Jadi kalau yang satunya tidak mau diginikan, ya sudahlah kita cari yang lain aja lah, gitu. Ada lagi yang tanya siapa tadi? Ya. Yang contoh kebidahan yang sampai ke kuburan sehingga kita tidak mengurus jenazah gimana? Gimana? Yang contoh kebidahan yang sampai ke kuburan. Iya. Yang kita tidak boleh mengurus jenazahnya. Iya, kalau sudah dia minta pada selain Allah, manggil-manggil raya mati. Tapi kita nasihati dulu. Iqamatil hujjah. Ya, dia bergantung minta pada jin. Ya, minta kepada dukun, itu sudah menunjukkan kekufurannya. Cuma kita mengadili mereka kufur dan kita harus iqamatul hujjah, kita nasihati dulu. Kalau kita nasihati mereka tidak mau, sudah kita lepas. Tapi kalau dinasihati mau, alhamdulillah, itulah faedahnya kita menasihati. Makanya perlu seperti ini kita adakan taklim ya supaya mereka mendengar. Kalau mereka mendengar ditanya kok masih begini, ya wong adatnya seperti ini. Kalau nikah nanti nggak cari apa? Nggak cari dino ciloko nantinya. Iya. Dan harus diukur pula ini nama istrinya tidak boleh melebihi daripada jumlah huruf nama suaminya. Tidak boleh wetonnya sama. Berhadapan rumah tidak boleh, nanti akan ceraikan kelahi loh. Itu kan semuanya khurafat semuanya. Tapi itu kita bisa menasihatinya ketika pas saat ada walimah. Catat itu. Nah, kita sebarkan. Kenapa? Itu saat kumpulnya orang. Diterima atau tidak, yang penting perlu kita nyampaikan. Ternyata juga ada orang, oh iya, itu tidak boleh ya. Bertanya, iya Pak, tidak boleh. Iya ya, tidak boleh ya. Akhirnya dia berhenti. Jadi kita ini kadang-kala melihat kemungkaran diam, sehingga orang merasa tidak salah karena diam. Jadi kita menghukum mereka itu tidak boleh kalau apabila amal mereka sudah jatuh kepada kekufuran. Di antaranya minta pada selain Allah, sedangkan mereka sudah tahu. Ya, kalau belum tahu wajib kita untuk menasihatinya. Namun sebaiknya kita tetap menasihati. Nah, dan nasihat itu menjadi sebab orang itu mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Coba lagi. Iya. Kalau kan sebagian saudara kita yang muslim itu kalau ziarah kubur itu sampai mencium permisian itu apa sudah tertentu kepada? Nah, sekarang kita tanya dulu. Menghukum secara dohir, kadang-kala orang itu ya seperti itu tidak tahu ikut-ikutan. Jadi iqamatil hujjah perlu kita menyampaikan dulu. Karena orang melakukan kufur, ada juga orang sholat menghadap timur, kufur apa tidak? Kita tanya dulu. Iya, saya yakin ini timur, saya menghadap kufur karena dia menyelisih apa? Kiblat. Tapi kalau dia sholat menghadap timur karena dia itu orang asing, dikira itu kiblat, berarti dia tidak kufur karena dia salah. Makanya di situ Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukumi kami ini kalau kami ini salah atau lupa. Itu orang sholat kan wajib. Ketika dia mencari yaitu kiblat tidak tahu dan juga tidak punya HP yang bisa untuk mencari kiblat, ya meninggalkan sholat tidak boleh, maka sholat semampunya. Bahkan mungkin sholat itu dia yakin di sana itu kiblat, ya betul kiblat. Sana kiblat sholat ya, menurut keyakinan, karena tidak ada orang beritahu. Kecuali di tengah sholat ada yang beritahu, Pak ini kiblatnya belok ke sana, kita harus belok saat di tengah sholat.
Jadi untuk menghukumi orang, terutama orang awam, ya, ini perlu iqamatil hujjah. Kenapa Pak mencium? Batu kok dicium? Kan punya istri, punya suami. Nah kok batu? Kok gak batu di rumah saja? Di rumah ya ada temboknya. Gimana jawabannya dia? Kalau jawabnya salah, ada keyakinan, kita luruskan dulu. Ketika diluruskan iya apa tidak boleh ya, berarti kita tidak mengkafirkannya. Tapi kalau dia tetap seperti itu saja, bisa juga dia karena keyakinannya kepada orang tertentu. Maka kita perlu menunda dulu, jangan sampai mudah untuk mengkafirkan. Tapi kalau kita bicara orang yang mencium batu, mengkeramat batu, kufur nggak apa-apa. Karena kita tidak menyentuh apa? Oh, orang. Makanya beliau kalau berkhutbah, ma balu qaumin. Kenapa ya kaum itu berbuat? Ya, karena menghukumi perorangan itu berat. Dia itu punya ilmu apa tidak? Dia itu ketika saat itu menyadari dia keliru apa tidak? Banyak masalahnya. Ya, sudah punya dalil sebelumnya apa tidak? Ini banyak rangkaiannya. Oleh karena itu paling bagus kita kalau memang keumuman seperti itu kita tidak menyolati tidak apa-apa. Karena kita mengambil dalil secara umum. Namun untuk menghukumi fulan kafir tidak bisa. Harus berhadapan dulu. Dan harus betul-betul subhat mereka itu hilang. Kalau sudah penjelasan itu dia tidak bisa menjawab dan jawaban kita benar, nah baru. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin pertanyaan dari pembahasan ketika kita menyembelih ayam misalnya, kita itu lupa pada kesempatan di tengah-tengah ingat misalnya. Ya, di tengah-tengah menyembelih. Menyembelih ayam lupa pada kesempatan. Awalnya lupa. Iya. Ketika di tengah-tengah ketika ingat. Ya baca, patut ingat. Boleh. Cuma kalau awalnya lupa, saya Ibnu Zaimin nggak boleh. Pakai. Iya. Jadi berarti bangkai. Tapi ada ulama yang mengatakan yaitu tadi, yaitu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw khata'na. Cuma orang menyembelih, yaitu orang menyembelih ini ya harus orang punya ilmu. Ya, harus baca bismillah dulu. Tapi kalau lupa yang sifatnya dia asalnya bismillah tapi lupa karena banyak yang disembelih, maka semoga dengan ayat tadi masih bisa halal untuk kita makan. Karena itu kalau beli aja lebih baik kita sembelih sendirilah gitu aja. Kecuali kalau kita hanya membeli pahanya saja atau yang lainnya kita lihat. Tapi kalau kita lihat di pasar itu hanya di sininya saja. Utuh sininya. Nah, saya bilang jangan keluarga jangan beli. Cari yang hidup saja kita sembelih sendiri. Karena kita lihat hanya di sini aja di sini. Ini yang utuh semuanya. Dan kalau ayam itu tidak disembelih itu darahnya masuk menjadi berat. Tapi kalau dia keluar darahnya, nah kalau ada darah sudah keluar disembelih terus masih nempel 1-2 yang beku itu tidak mengapa. Para ulama mengatakan itu boleh karena itu bukan darah yang mengalir. Apakah pernikahan tidak sah jika sepasang suami istri tidak melaksanakan kewajiban sholat? Tidak melaksanakan kewajiban sholat ditanya dulu kenapa tidak sholat. Ya, kalau wanita kan ada waktu bulan tertentu. Nah, kalau laki-laki menanya kenapa tidak sholat. Kalau mereka menganggap sholat itu tidak wajib, ya kita nasihati. Ya, kita nasihati sholat itu wajib. Kalau tidak menjadi kufur karena ada hadis al-ahdu bainana wa bainahum as-sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan umatku ini sholat. Siapa yang meninggalkannya tentunya dengan sengaja. Dan dia mengerti bahwa sholat wajib, lalu dia meninggalkannya sengaja meninggalkannya wajib, kufur. Tapi kadang kalau orang itu meninggalkan sholat karena dia tidak tahu, dianggapnya sholat itu adalah amalan yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Tapi di kelompok masyarakat yang dia hidup, yang mana 5 waktu ditegakkan sholat, nah itu sebagai dalil bahwasanya sholat itu adalah wajib untuk kaum muslimin. Jadi kita lihat dulu kalau mereka
tidak sholat ya dinasihati, ya dinasihati dulu, karena sebagian orang kampung itu melihat ada yang tidak sholat sehingga dianggapnya itu bukanlah suatu kewajiban tapi boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Nah jadi kita perlu tabayun dulu untuk sebelum. Nah tapi kalau kita sudah menasihati dia tidak mau sholat, bisa sebagaimana penjelasan Syekh Ibn Baz dan yang lainnya. Kalau tidak mau sholat istrinya atau suaminya, padahal sholat itu penentu daripada Islam, maka cerai atau difasahkan oleh hakim. Dan apa ini? Apakah bisa jatuh pada kekufuran jika menganggap sholat tidak wajib? Ya kufur. Allah mengatakan wa aqimus sholat. Tegakkan sholat hukum wajib. Jadi kalau dia menganggap tidak wajib, nah ini sudah merubah hukum. Allah mengatakan wajib, dia mengatakan tidak wajib. Bahkan Rasulullah SAW ketika perang itu tidak pernah meninggalkan sholat, bahkan berjamaah, diatur 2 shaf, yang shaf pertama dengan imam sholat, yang satunya keliling menghadap musuh. Ketika yang sudah satu ini rakaat sudah bangun, pindah ke belakang, yang belakang maju sholat. Bahkan ada yang mencukupkan sholat khauf itu sholat 1 rakaat saja, salam, setelah itu menghadap ke musuh. Bahkan ketika berkecamuk terus perang itu, sholat dengan berdiri, sholat dengan jalan, sholat dengan membawa pedang. Itu menunjukkan sholat tidak boleh ditinggalkan, kecuali orang itu pikun, karena sholat harus sadar, ya, atau orang itu gila, atau itu anak yang belum balik, ya, karena atau orang tuh tidur, ya tidur dibangun. Kalau mengantuk tidak boleh sholat sampai dia betul-betul yaitu tidak mengantuk baru sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya dicangkruk menurut asal, kalau dia orang muslim kita salah. Ya mungkin menganggap sholat jamaah itu tidak wajib, tapi dia sholat di rumah. Cuma kalau seperti dia tahu hukumnya ya berdosa. Cuma sekarang itu orang umumnya itu tidak ngaji gitu loh. Jadi tidak tahu kewajiban sholat, dianggap sholat itu bisa di rumah dan bisa di mana saja. Nah itu anggapan orang awam. Sedangkan kita menghukumi itu ketika dia betul-betul sudah tahu. Jadi dia cangkuran, kita sama ke salam, assalamualaikum, mari Pak sholat. Nah ya kita ajak, ya kita mengajak itu sudah dapat pahala walaupun dia tidak mau. Apalagi dapat mau, pahalanya semisal dia mengerjakan, kita juga dapat pahala. Makanya ya itu para sahabat, kalau orang Saudi dulu ya, jadi sholat untuk azan selalu, padahal itu mestinya harus azan saja. Bahkan juga kalau toko terbuka tidak mau sholat, ditutup oleh pemerintah, tidak boleh membuka lagi tokonya. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup. Ya. Ustaz, apakah daging sapi gelombokan itu haram? Nah, dia mengatakan kalau dikasih daging seorang tidak tahu dan itu dari kalangan orang muslim, kita baca bismillah. Tapi kalau kita tahu ini tidak tahu ini datang dari negeri yang kufur, ya lebih baik kita ada syubhatnya, kita tidak makan. Cuma kalau kita dikasih daging oleh orang ya, kita tidak tahu, baca bismillah. Itu ada hadisnya. Baca bismillah kita makan. Namun kalau kita tahu itu tempatnya ya tempat yang sifatnya yaitu orang-orang yang tidak beragama, ya kadang-kadang juga bangkai, juga dijual, yang lainnya, lebih baik kita tidak membeli daging yang sifatnya syubhat. Ya. Lebih baik kita ini berhubungan dengan orang-orang umum, orang-orang awam saja di lingkungan kita yang dia masih meyakini bahwasanya daging itu harus disembelih. Mulai itu kalau kita pergi ke supermarket yang besar atau yang mal yang lainnya, lebih baik kita ya apa itu tahu tempe lebih selamat itu daripada kita tahu. Kecuali kalau memang kita tahu bahwa itu ada
tempat tertentu penyembelihan lalu dikemas oleh mereka dan kita tahu betul yakin dan ini yaitu dibeli oleh toko ini, dititipkan oleh ini, itu sudah yakin tidak mengapa. Karena kita harus dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabain fatabayan. Jika datang orang fasik membawa berita, kita harus tabayun dulu. Memang paling selamatnya kita berhati-hati. Wallahu a'lam. Kita tidak mengharamkan, tapi kalau timbul keraguan, kita tinggalkan. Tak majari buka ila malam yari. Tinggalkan meragukan kepada yang tidak meragukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.